Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man yabihi huda. Hadirin jamaah salat Jumat rahikumullah. Dalam kesempatan Jumat siang ini, tidak lupa mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Telah diberikan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu jamaah salat Jumat. Sebagai wujud syukur marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, mudah-mudahan dengan takwa itu kita mampu melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah. Dan kepada kita yang menjauhi segala yang dilarangannya, karena di balik perintah dan larangan ini, Allah itu secara filosofi pasti memiliki makna besar bagi kelangsungan hidup kita. Tidak kecuali perintah melaksanakan zakat. Firman Allah, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhi diri dari sesuatu yang tidak ada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Quran Surah Al-Mu'min ayat 1-4. Hadirin Jumat rahikumullah. Ayat yang terdapat dalam surah Al-Mu'min ini menegaskan bahwa mengeluarkan zakat di samping menjalankan rukun Islam juga merupakan bukti nyata dan indikasi sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijamin oleh Allah akan mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan. Bahkan kesuksesan yang besar yang akan didapat tidak saja di akhirat, tetapi juga di dunia ini. Mengingat permulaan ayat tersebut menggunakan istilah al-falah yang menurut Dr. At-Tahbiq Lutfi dalam tafsir Tazakiyah, setiap ayat yang menggunakan istilah aflaha dengan definisinya mengandung makna keberhasilan dan keberuntungan yang berorientasi pada kehidupan akhirat. Maka keberhasilan dan keberuntungan dunia akhirat tentang zakat itu juga dapat dipahami secara bahasa dari makna zakat itu sendiri, yang berarti bertambah. Artinya, siapa yang mengeluarkan zakat dari sebagian harta benda miliknya akan mendapatkan tambahan, bahkan tidak sekedar tambahan biasa, tetapi tambahan yang berlipat ganda. Firman Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan. Quran Surat Rum ayat 39. Zakat bukti nyata dan indikasi sebagai orang yang beriman kepada Allah. Sementara dari sisi yang lain, zakat yang menjadi haknya fakir miskin yang merupakan bagian dari 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Jika tidak diberikannya, maka bisa menimbulkan berbagai macam kejahatan sosial. Orang yang mengalami banyak tekanan ekonomi dan sosial sangat mudah melakukan kejahatan seperti perampokan, penipuan, dan pencurian. Bahkan karena tekanan ekonomi, seorang yang baik-baik
bisa menjadi nyeleweng yang melanggar nilai-nilai agama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa permasalahan ekonomi sangat berhubungan erat dengan akidah, akhlak dan ibadah seseorang. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan bahwa kefakiran itu mendekatkan kepada kekufuran. Kadal fakru ayakuna kufran. Hadis riwayat Abu Naim. Maka orang yang tidak mau mengeluarkan zakat secara tidak langsung membiarkan orang lain melakukan kejahatan pelanggaran agama. Dengan alasan ini, maka orang yang tidak peduli dengan sesama dan tidak mau mengeluarkan zakat, Allah mengancam sebagai orang yang mendustakan agama. Barakallah liwalakim fil aquli anna azim wa nafi wa iyyakum bima faihi min ayyiti wal zakari hakim wa taquballahu minkum tilawatu innahu huwal samiul alim. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum abdihi muttaqin wa adabada balku ani karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala wa sallamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamuta illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ala anabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa radha'ana Muhammad bari wa zahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah rahikumullah. Sebegitu pentingnya manfaat zakat ini, terutama dalam bentuk keperluan sosial dan pembiayaan, perjuangan penegakan dan menjunjung tinggi agama Islam sabilillah. Maka tidak heran jika ketika Abu Bakar menjadi Khulafaur ar-Rasyidin, pengganti Nabi Muhammad SAW, sangat tegas dalam menegakkan syariat zakat, seraya memerangi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan menambahkan akan arti pentingnya zakat bagi diri kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma firli wal muhnin wal muslimat wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayya minhum wal amwat innaka samiul qarib mujibu da'wat rabbana la tukhizna qulubana ba'da daitana wa habbalana min ladunka rahmah innaka antalau haba wa rabba firlana wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar
Rabbi hana rabba iroh amma yasihifu wassalamu ala mursalim wa ala hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.